Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sahabat muslimin rahimakumullah. Kita di dalam kehidupan ini, ya wajar sajalah kalau ada yang hidup dalam kecukupan, hidup dalam kekurangan. Semua itu kan pernak-pernik kehidupan. Memang sudah begitu jalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan sahabat? Kan nggak bisa kita protes bahwa ada yang kaya, ada yang miskin. Padahal saya sudah bekerja keras, tiap hari minta doa kaya. Sekolah udah tinggi kurang tinggi bagaimana? Udah S1, kan ada yang S2, ada yang S3. Kok nggak jadi orang paling kaya ya? Harusnya kalau dia udah sekolahnya paling tinggi, kan kita berpikir linear kan. Dengan ilmu yang tinggi itu dia bisa menaklukkan semua, lalu dia bisa jadi kaya. Ternyata nggak begitu sahabat. Ya kan, hidup ini nggak seperti matematika, 5 tambah 5 sama dengan 10. Ya kan, hidup ini ya menggunakan begitu banyak rumus untuk bisa mencapai hidup bahagia, sejahtera, sehat, selamat, bahkan beruntung. Apa semua orang bahagia beruntung? Ketika bahagia, dia beruntung. Tapi ada nggak orang, wah keluarganya bahagia, kaya, sehat, anak-anaknya cantik-cantik, rumah tangganya bagus, perusahaannya berjalan lancar, ya kan? Ibadahnya juga bagus. Tapi ada hal yang mengejutkan, tiba-tiba kita dengar mereka mendapat kecelakaan. Tiba-tiba kita mendengar rumahnya dirampok, rumahnya terbakar, habis semua. Itu tidak beruntung sahabat. Memang dia bahagia. Memang dia taat. Iya kan? Semua ada jalannya masing-masing. Dan yang paling tahu adalah penulis skenario kehidupan kita. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Allah yang menentukan jalan hidup kita. Ya kan sahabat? Jadi kadang-kadang hati kita tuh nggak tenang. Pikiran kita kacau. Jalan hidup kita, waduh, tiap hari berantakan. Ada kan yang seperti itu. Saya bermaksud mengelompokkan begini. Ada orang yang hatinya, pikirannya, jiwanya, hidupnya berantakan, kacau balau. Ya, itu dia, kacau balau ya, berantakan semuanya. Kita mau lihat sebabnya apa? Sebabnya dia ahli maksiat, ahli kemungkaran, tukang rusak, pelakor, pencuri, koruptor, menerima gratifikasi. Pokoknya semua yang kacau balau itu disebabkan oleh perbuatan jahat dia. Ya kan? Maksiat dan kemungkaran, kerusakan, keburukan dia buat semua. Akibatnya kehidupannya tidak tentram, hatinya tidak tenang. Kita ini kelompok pertama. Ada nggak orang yang hidupnya bikin kacau segala macam, bikin kerusakan, koruptor, tapi bahagia? Ada sahabat, tapi percayalah, pasti kebahagiaannya semu. Pasti dia tetap merasa berdosa. Kenapa? Ya, disumpahin orang tiap hari. Diberitakan orang di mana-mana. Pasti akan timbul kegelisahan dalam hatinya. Nah, poin kita hari ini adalah membicarakan tentang kegelisahan hati, ketidaktentraman, ketidaktenangan jiwa dan pikiran. Baik, itu kelompok pertama. Kelompok kedua, dia nggak pernah bikin kerusakan sekarang, tapi masa lalunya penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran, kerusakan, keburukan. Dia buat semua. Hari ini dia tidak melakukan itu. Ya, tidak melakukan semua itu. Lalu dia melakukan apa? Ya, biasa aja. Tapi kita golongkan dia masuk golongan orang-orang yang tidak sholat. Tidak sholat, sahabat. Tidak melaksanakan perintah Allah. Kalau secara universal kita bilang aja dulu, mungkin agamanya bukan Islam. Tapi ada juga kan orang Islam kayak gitu. Ada, baik. Ada. Jadi
Kelompok kedua, dia tidak melakukan kemaksiatan sekarang, tidak buat kerusakan sekarang, tapi masa lalunya adalah orang yang melakukan itu. Cuma sekarang dia tidak diisinya dengan taubatan nasuha. Kira-kira orang ini bahagia nggak? Tentram nggak hidupnya? Dia punya masa lalu yang seperti itu. Tidak tentram, sahabat. Kenapa? Karena hati ini kan tidak konstan dia. Tidak vakum dia, tidak stagnan. Hati ini kan kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang hampa, nelongso, kadang-kadang gembira. Ada kan orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jadi orang pemurah, ya kan? Ada orang tadinya nggak mau ngasih, tiba-tiba lihat orang termotivasi, dia mau juga memberi. Ada orang tiba-tiba ketawa aja sendiri, teringat masa lalu. Ini kan suasana hati. Jadi itu keadaan seseorang, dia naik turun ya keadaannya. Jangan-jangan bukan cuma naik turun, oleng kiri kanan juga kan? Ada yang jungkir balik juga hatinya. Kita nggak tahu kan? Tiba-tiba bunuh diri, masya Allah. Tiba-tiba bunuh orang. Tiba-tiba terlibat dalam suatu kasus. Kenapa? Nggak ada yang membentengi. Kembali lagi ke dunia lamanya. Nah, itu kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah orang yang tidak melakukan dosa, tidak bikin kerusakan lagi, nggak bikin masalah. Ya, nggak bikin masalah. Tidak bikin masalah, sahabat. Jadi ngapain? Ya, dia isi kehidupannya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti masa lalunya buruk, tapi sekarang diisinya dengan taubat nasuha. Ya, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Apakah hidupnya tenang, bahagia, tentram hatinya? Ya, relatif juga, sahabat. Ya kan? Kenapa? Loh, bukankah dia sudah bertobat? Iya. Emang semua bisa simsalabim? Kan enggak. Ya kan? Semua kan by proses. Ya kan? Dulu masa lalunya begitu kelam, masa tiba-tiba jadi tentram? Seperti ada benda yang kotor, ya, penuh dengan noda dan sudah melekat, itu bisa nggak sekali berus hilang? Enggak kan? Mungkin perlu zat kimia dan mungkin perlu waktu juga walaupun pakai zat kimia untuk mengkilapkannya. Jangan-jangan gara-gara itu timbul sompel, ya, timbul kerusakan sedikit. Nah, jadi sahabat, orang seperti ini tentu akan mengalami proses di mana hatinya tidak langsung bisa tentram. Dan faktanya begitu kan, kita lihat orang-orang yang taubat itu. Ya kan? Kan nggak bisa langsung tenang hidupnya. Ya, ingat masa lalu dulu, sedih, ya. Nangis, menyesal, ya kan? Namanya taubatan nasuha. Ini kelompok ketiga. Ya. Nah, ada kelompok keempat, sahabat. Kelompok keempat ini adalah orang-orang yang masa lalunya mau kelam, mau tidak kelam, yang masa sekarangnya, masa sekarangnya ini, sahabat, memang dia dekat kepada Allah. Tapi masa lalunya boleh jadi kelam, boleh jadi tidak kelam. Oke, kita bedain aja. Masa lalunya tidak kelam, artinya dari dulu dia memang dari lahir udah jadi orang baik aja. Di rumah diajari Al-Quran, dibacain kitab-kitab hadis, hidup dari seorang anak ulama. Kita anggap aja seperti itu ya, supaya ada perbedaan dari kelompok ini. Lalu kemudian dia juga rajin ibadah kepada Allah. Kalau dia punya harta, dia kasih, dia mudah saja memberi. Pertanyaannya, apakah orang ini tentram, bahagia? Iya, tentram, bahagia. Tapi yang namanya manusia pasti relatif juga, ya kan? Relatif lah, sahabat, ya kan?
Yang betul-betul tentram itu ya bukan manusia namanya, ya kan? Mungkin malaikat ya. Ya, jadi dia ibadahnya bagus, ya, bukan lagi dalam kategori orang yang taubat, tapi ya orang yang ahli ibadah lah, ya, ahli kema'rufan, ahli amar ma'ruf, ahli nahi mungkar, masya Allah. Tetapi orang ini pun merasa tidak nyaman, tidak tentram juga, sahabat. Kenapa? Karena dia selalu merasa tidak puas. Tadi saya sudah sholat duha 2 rakaat. Aduh, mengapa tidak 4 rakaat? Tadi malam semua orang tahu kalau saya sholat tahajud. Jam berapa? Jam 4 subuh. Kenapa tidak jam 3? Kalau nanti sudah jam 3, aduh, cuma 4 rakaat, tambah witir. Baru 7, kenapa tidak 11? Kalau semuanya sudah cukup, bangunnya jam 2, zikirnya, Qur'annya, doanya, wuduknya bagus. Tapi kemudian ternyata orang tahu dia melaksanakan ibadah itu. Padahal dia ingin menyembunyikan ibadahnya. Dia tak tentram, sahabat. Aduh, kenapa dia tahu? Masya Allah, saya akan jadi ujub, saya akan jadi ria. Masya Allah, sahabat. Orang ini juga nggak tentram. Jadi ini nafsunya adalah nafsu ingin beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Namanya nafsul mutmainnah. Jadi kalau begitu bagaimana cara kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, sekaligus membuktikan efek dari semua itu, kita hidupnya bisa lebih tentram, bahagia. Kan kalau nggak tentram nggak bahagia. Orang yang bahagia nggak mungkin nggak tentram. Betul. Tapi saya garis bawahi, sahabat, tidak pernah ada orang yang tentram hidupnya di dunia ini selagi hidup di dunia ini. Mau tentram benar-benar, pindah kemana? Ke Balikpapan, sahabat. Naik pesawat? Nggak usah. Dekat. Di belakang rumah juga bisa. Mau yang gratis? Ada di kampung. Kalau di sini namanya pekuburan. Masya Allah. Pindah ke Balikpapan. Ya, itu tentram tuh hidupnya. Tapi nggak tentram juga. Nanti kita ditanya-tanyain sama nungkar-nangkir. Nah, tahu deh. Ya kan? Sedangkan yang sudah di situ aja nggak tentram. Konon lagi di sini. Baik, nanti kita akan bicara ayatnya dan hubungan dengan semua ini. Bagaimana cara kita agar bisa kehidupannya lebih berkualitas dan kita lebih tentram? Kelompok pertama, dia harus membalikkan semua cara hidupnya, tindakannya, pikirannya, hatinya, perbuatannya 100%, sahabat. Kalau nggak mampu, ya apa boleh buat. Pelan-pelan lah. Tapi yang namanya pelan-pelan bagaimana? Tapi mau cepat bahagia, mau tentram. Ya, nah, jadi kalau nggak mau seperti itu, ya jangan buat masalah. Ya kan? Jadi ini konsekuensi kita. Jadi balik 100%. Kalau dulunya pelit, sekarang tiba-tiba jadi pemurah. Kalau dulunya malas, sekarang tiba-tiba jadi rajin. Kalau dulunya lemah beribadah, sekarang jadi kuat beribadah. Kalau dulu suka gangguin orang, sekarang minta maaf dong sama orang itu dan jangan ganggu lagi. Berhutang, bayar hutangmu sekarang. Korupsi, kembalikan harta korupsi itu. Dan jangan lupa lapor ke KPK. Ya, kenapa? Karena khawatir suatu saat uang korupsi sudah dibalikin, tapi kembalikannya bukan ke KPK, ngembaliin, wah kata ulama, kata ustadz, kata si anu, kata si ini, wah gimana nih jual-jual nama orang? Katanya kalau nggak mau kena hukum, ya udah nanti hukumnya di akhirat, mohon ampun bertobat kepada Allah Ta'ala. Jadi hartanya mana? Ya sumbangkan aja ke fakir miskin, panti asuhan dan lain sebagainya. Wah, harta haram disumbangkan, sahabat. Murni harta haram disumbangkan, tidak boleh. Ya itu kan najis. Kalau ada kotoran najis, ya kita berikan kepada orang atau kita makan, mau nggak? Nggak bisa kan? Nah seperti itu. Kecuali dia bercampur yang halal dengan yang haram, nah, bisa. Jadi yang haram tadi akan dibersihkan dengan harta yang halal. Harta yang halal itu yang akan membersihkan benda najis tadi. Tapi kalau yang najis mana bisa dibersihkan dengan najis? Nambah-nambah najisnya jadi najis kuadrat ya.
Jadi Anda 100% harus taubatan nasuha seketika dan terus menerus sampai mati. Itu dia sahabatnya. Jadi koruptor tadi, awas, ntar lu udah kembaliin, udah sedekahin, tahu-tahu ada yang lapor, lu ditangkap, uangnya habis, lu masih ditangkap, ya kan? Hidup sudah merasa tenang, kan masih tetap akan merasa dikejar-kejar juga, masih tetap ada dosa. Jadi kembalikan hak-hak milik orang, minta ampun kepada Allah, bertaubat dan lakukan hal-hal yang baik. Tinggalkan semua keburukan, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Ya kan? Kalau dulu kita ahli maksiat, sekarang kita jadi pemberantas maksiat. Begitu sahabat. Untuk mencari kebahagiaan di sisi Allah. Apakah pasti bahagia? Pasti. Berapa persen? Ya pasti nggak 100%. Kenapa? Karena memang begitulah kita diciptakan oleh Allah. Manusia ini tempat berkeluh kesah, tempatnya lupa, tempatnya salah. Memang begitu. Apalagi baru buat kesalahan baru, walaupun kecil, kan bisa aja bikin kita, aduh kenapa saya bikin salah. Sekecil ini seharusnya bisa saya hindari, ya kan? Jadi sahabat, ketentraman itu bukan dalam artian 100%. Ketentraman dalam makom dan ukuran kita. Ya. Nah, nanti ketentraman yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada saat seperti itu kita udah bahagia, kan pernah kita dengar begini. Enak ya hidupnya bahagia. Lalu kemudian ternyata dia mengalami bahagia itu apa sih? Makan enak. Lalu dia makan enak, sahabat. Habis makan enak, besok makan enak lagi, besok makan enak lagi. Ternyata kayak gini ya bahagia itu ya. Biasa-biasa aja sih. Sahabat, tadi katanya ingin bahagia dengan bahagia, berarti hidupnya tentram. Karena tidak tentram, orang tidak akan bahagia. Ternyata bahagia itu kayak gitu aja ya. Ya sahabat. Oh dia nggak pernah diganggu orang hidupnya, tengoklah tenang aja di rumah itu. Ya kan nggak ada gangguan. Kita di sini segangguan selalu ada, apalagi yang tinggal di Uighur ya, Rohingya, Palestina. Tapi ada orang yang tinggal di Indonesia tenang-tenang aja. Ya, bahagia nggak? Ada yang bahagia, ada yang enggak juga kan? Masya Allah sahabat. Itulah bahagia. Jadi bahagia itu bahagia sesaat yang ada. Bahagia selamanya tidak ada sahabat. Bahagia ukuran dunia adalah bahagia seketika. Mau bahagia lagi? Ciptakan lagi prestasi yang baru. Kebaikan-kebaikan baru. Kesenangan-kesenangan baru akan datang dengan prestasi dan kebaikan yang kita buat. Dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah cara kita mendatangkan kebahagiaan. Dan Allah ridho, orang tua kita ridho, Masya Allah, bahagia. Tapi habis itu kita bilang, ternyata bahagia itu begini-begini aja, di rumah-rumah aja, gak enak. Keluar-keluar dong, nanti balik lagi. Ya, ternyata besok begitu lagi, akhirnya jadi biasa lagi. Tentram, ya tentram. Tentram itu artinya apa? Gak ada gangguan kan? Apa ya selama hidup orang gak ada gangguan? Kan bisa-bisa aja. Enggak kita mengganggu, orang lain yang mengganggu sahabat. Ya kan, orang baik-baik naik mobil, tahu-tahu ditabrak dari belakang, Masya Allah. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, kelompok kedua ini masa lalunya penuh dengan kemaksiatan, keburukan, tapi dia menjalaninya, ya dia nggak pakai bertobat dengan cara beribadah kepada Allah. Dia tidak beribadah kepada Allah, tapi dia bertobat dari masa lalu untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk tadi. Cuma tidak menegakkan sholat gitu ya, nggak puasa. Apakah orang ini bahagia? Pasti bisa saja bahagia, pasti bisa saja tentram hidupnya, ya kan? Tapi ketentraman yang dimaksud oleh Allah tidak akan bisa dia raih. Kenapa? Karena neraka membayang-bayangi, dosa selalu membayang-bayangi. Apa dia nggak bertaubat? Ya kalau dia kafir ya sudahlah, nggak usah kita bahas ya. Ya kan, dia nggak percaya, apalagi ateis kan, ngapain juga? Ya cukup dia nggak mencuri, cukup dia nggak mengganggu orang. Tapi dia kan pasti nggak beribadah. Kenapa? Ateis, dia nggak percaya Tuhan. Tentramkah hidupnya? Boleh jadi tentram, boleh jadi tidak. Baik. Sekarang kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang jadi begini. Kelompok kedua, bagaimana solusinya? Ya, solusinya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap meninggalkan itu tadi, semua yang dilarang.
dan kemudian melaksanakan yang diperintahkan, beribadah kepada Allah, berbuat baik yang ma'ruf, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap 100%. Ya, jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu nggak enak, sahabat. Nggak puas. Ya kan? Lalu kemudian kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini orang yang masa lalunya buruk, tapi dia isi masa sekarangnya dengan taubat nasuha dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan. Apakah dia bahagia? Insya Allah bahagia, sahabat. Apakah dia tentram? Insya Allah tentram, sahabat. Kecuali gangguan datang dari luar dirinya. Loh, kelompok kedua juga bisa begitu? Iya, bisa. Ya kan? Tapi pasti ada keindahan tersendiri yang dia peroleh. Kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh kelompok kedua. Dan itu hanya bisa Anda tanyakan langsung kepada orang yang mengalaminya. Ya kan? Dia bertobat dari masa lalunya. Dan dia sekarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah, melaksanakan kebaikan. Tapi masa lalunya kelam. Nah, itu taubat nasuha juga, ya kan? Nah, solusi tetap taubat nasuha. Ya, laksanakan perintah Allah secara menyeluruh, kafah. Nah, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam, amalkan ajaran Islam, pelajari seutuh-utuhnya, selengkap-lengkapnya, sedalam-dalamnya, secara menyeluruh. Amalkan itu semua. Jangan setengah-setengah. Karena setengah-setengah akan membuat kamu salah dalam memahami, salah juga dalam mengamalkan. Kelompok yang keempat adalah orang masa lalunya enggak kelam, sahabat. Dia orang baik dari dulunya. Kemudian dia juga ahli ibadah, tapi selalu merasa tidak puas. Jadi ketidaktenangannya, ketidaktentramannya, ketidakbahagiaannya, padahal sudah bahagia menurut orang lain. Udah tentram menurut orang lain. Tapi menurut dia tidak. Dia tetap merasa, aduh, kenapa saya begini? Kenapa saya nggak tingkatkan? Tadi saya sedekah cuma 10.000. Kenapa sekarang nggak 10.000? Harusnya tadi juga udah 15.000. Dia menyesal. Ini kebahagiaannya di situ. Merasa tidak puas. Tapi kan jadi tidak tentram dia. Jadi tidak tenang. Ya, dalam tanda petik ya. Padahal sebenarnya menurut orang sudah tenang. Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, sampai bengkak kakimu beribadah kepada Allah. Bukankah engkau Nabi? Mengapa sampai begitu sekali? Apakah khawatir engkau tidak diampuni Allah, tidak dimasukkan ke dalam surga? Rasulullah, aku ini hanyalah seorang hamba. Apakah tidak pantas aku kasihan, mesra dalam ibadahku kepada Allah? Kira-kira begitu, sahabat. Ya, jadi dia berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Itu ketidakbahagiaan dalam tanda petik, ketidaktentraman bagi seorang yang tidak punya masa lalu yang buruk dan hari-harinya pun diisi dengan kebaikan. Jadi tidak pernah puas, sahabat. Artinya apa? Artinya dari semua kelompok ini, apa yang dimaksud Allah dengan ketentraman itu, Allah berikan sebahagian. Jadi dalil surat Ar-Ra'd ayat surat ke-13 ayat ke-28 ini tidak berarti ketentraman itu semua Allah berikan. Tidak, sahabat. Itu per item dia. Apa masalahnya? Apa programnya? Tercapai itu tidak? Ya, ketika itu dia bahagia. Ketika itu dia merasa tentram. Ketika tidak ada mengganggu, dia tentram. Ketika dia beribadah, di situ dia tentram. Setelah itu, galau lagi. Isi lagi dengan ibadah. Kenapa? Karena manusia ini, sahabat, kalau nggak dibikin seperti itu, Masya Allah, dia lupa. Dia lupa dirinya. Dia lupa Tuhannya. Kehancuran dirinya, kehancuran umat ini, kehancuran Islam ini, ketika orang terlena dengan ibadahnya, dengan kenikmatan hidupnya. Sehingga kemudian merasa apa yang dialaminya sekarang ini seolah-olah itu bukan lagi karena Allah. Dianggap itu terjadi begitu saja. Nah, ini bahayanya, sahabat. Jadi Allah selalu mendatangkan cobaan-cobaan agar orang selalu sadar bahwa ada yang menjaganya dan ada yang mengingatkannya. Itu cara Allah mengingatkan kita. Jadi ketentraman dunia, ini kan ayat ini untuk orang yang hidup di dunia. Ketentraman yang bukan 100%.
hanya 1% dari 100. 99 lagi kalau mau tahu bahagia dan merasakan ketentramannya, itu ada di sisi Allah, di surganya Allah. Masya Allah. Baik sahabat, mari kita lihat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi Allah mengingatkan kita selalu sahabat. Dengan berbagai cara Allah diingatkannya kita dengan rezeki. Bahkan terkadang kita diingatkan dengan cobaan, bahkan dengan azab. Orang lain diingatkan dengan azab, tapi kita teringat kepada Allah untuk takut dan bertaubat. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingatkan kita. Jadi ingat kepada Allah mendatangkan ketentraman, karena Allah Maha Tentram. Apa logika berpikirnya? Kita tidak akan takut dengan apapun yang terjadi kalau kita bersama Allah. Ma'iyallah, bersama dengan Allah. Selalu taqarrub kepada Allah, bermujahadah kepada Allah. Apapun yang terjadi pada kita tidak akan membuat hati kita galau. Sampai begitu sahabat. Jadi jangankan tidak terjadi apa-apa, terjadi apa-apa pun tetap hati kita tentram di sisi Allah. Kenapa? Karena itu tidak lain hanyalah ujian untuk menguji batin kita, diri kita. Apakah kita yakin, ikhlas dengan semua yang Allah berikan? Masya Allah. Hal yang demikian inilah yang mendatangkan ketenangan pada kita. Ketika kita meyakini bahwa semua yang kita jalani, kita hadapi adalah merupakan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita paham, ternyata ayat ini bukan berarti tentram dalam pengertian yang konstan, tapi dia per item sahabat. Kita makan lalu kita merasa bahagia. Enak makanannya, kita bahagia. Ya, saat itulah bahagia. Kalau terus-menerus begitu-begitu saja, kita merasa, bahagia itu ternyata begini. Sehingga kita perlu sesuatu yang lain. Jadi dia per item, sahabat. Bahagia itu. Ketentraman juga begitu. Kalau kita tidak ada gangguan selamanya, mungkin dari segi rezeki, mungkin dari segi keamanan dan sebagainya, kita juga akan mengatakan, ternyata tentram itu seperti ini. Kayaknya enak juga kayak mereka. Masya Allah, pengen juga dia mengalami masalah. Jangan ya sahabat, itu cara berpikir yang bodoh dan keliru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.